Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang HTML, cara membuat paragraf di HTML. Karena yang sebelumnya saya membuat tutorial struktur dasar HTML. Untuk di video yang selanjutnya membuat paragraf di HTML. Oke, simak saja videonya sampai selesai. Sekarang kita buka Notepad. Nah, Notepad sudah kebuka. Simak saja penulisannya sama kayak struktur dasar yang video sebelumnya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan ini juga bisa nih, cuma kita ikuti saja. Untuk awal HTML kurung. Untuk selanjutnya head, sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Enter lagi. Dalam title ini kita beri nama aja kayak sama di video sebelumnya. Waktu misalkan kita kurung lagi titlenya. Enter. Head juga kita kurung. Nah, sekarang body kurung enter. Dalam body inilah yang kita buat paragrafnya. Misalkan kita buat paragraf tanpa menggunakan simbol apapun atau tag dari HTML apapun, kita buat polos saja dulu. Misalkan kita buat ini adalah graph pertama yang di bawah, kita enter lagi, kita copy. Nah, ini tutup kurung lagi bodinya, body. Nah, kita tutup kurung lagi HTML nya, HTML. Nah, ini baru yang pertama kita buat contoh paragrafnya. Kita tidak menggunakan simbol apapun. Misalkan kita menggunakan paragraf P misalkan kan, kita tidak membuat paragraf itu dulu, membuat misalkan kode P nya apa, kita membuatkan polos saja dulu. Coba kita save dulu. Save, simpan foldernya ini latihan 4.html. Nah, kita save.
Coba kita jalankan. Nah, ini dia yang kita buat tadi. Kita jalankan dulu, ada nampaknya gimana. Nah, ini dia, ada akan tampilannya sama kan yang kita buat. Nah, ini adalah paragraf pertama, ini adalah paragraf kedua. Nah, karena tulisannya ini tampilan komposer masih sambung lah, bukan ke bawah. Kita sekarang coba kita rubahkan biar tidak satu baris kayak gini, kita rubahkan untuk tampilan ke bawahnya. Kalau kita edit di Notepad ini kan baris pertama, paragraf pertama, paragraf kedua kan. Tapi kalau tampilan ke browser tetap satu baris dia. Nah, sekarang kita rubah. Oh, nggak bisa kita rubah dulu nih. Coba kita dulu pisahkan. Nah, sekarang kita pisahkan ini. Misalkan kita pisahkan. Coba dulu. Kalau cara gini, apa bisa? Kita spasi aja. Coba kita save. Gimana tampilannya? Nah, kita spasi aja jauh. Kita save. Enggak juga nih. Nggak terpisah juga. Nah, nggak terpisah juga. Caranya begini. Caranya kita enter lagi ke bawah. Kita menggunakan tang P, tang paragraf P. Kalian pasti tahu tang paragraf P karena di video struktur dasar HTML sudah saya buat tang P-nya. Penulisan menggunakan huruf P sebagai berikut. Mari revisi kode tersebut. Coba rubahkan dulu. Kita rubah misalkan P. Ini kode dalam HTML. Tutup lagi P ya. Nah, yang bawah yang kedua juga begitu, kita buat P. Kita gunakan spasi aja dulu. Nah, kita juga tutup di sini, tutup kurung juga. Nah, sekarang kita save. Apakah ada perubahan atau tidak? Ctrl S. Coba jalankan lagi. Nah, berubah dia. Berarti kita harus, kalau untuk memisahkan, harus membuat ini dia kodenya P dan paragraf P singkatannya. Ada cara satu lagi juga bisa. Nah, ini baru cara yang pertama, kita pisahkan antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Nah, cara satu lagi begini. Kita hapus dulu P-nya. Kalian praktek saja nggak apa-apa. Kita hapus dulu P ini. Nah, kayak tadi yang pertama. Kita save nanti berubah. Satu baris lagi. Nah, satu baris lagi kan. Ada contoh yang kedua untuk kita pisahkan antara pertama, paragraf pertama dan paragraf yang kedua. Nah, contohnya karena HTML menyediakan tang BR, arti BR break. Nah, singkatannya BR. Kita gunakan di sini BR-nya. Misalkan kita gunakan di tengah-tengah ini. Nah, sini dia kita gunakan BR.
sebut juga begini juga. Coba kita save, apakah ada perubahan. Save, coba jalan. Nah, perubahan ya. Kalau kita menggunakan kayak tadi tang P, dia sejajar kan, tapi kalau kita menggunakan BR nya agak rapat. Misalkan kita gunakan satu lagi BR nya, apakah dia akan sejajar? BR, coba kita save lagi. Nah, sejajar dia. Kalau kita gunakan satu, dia agak rapat tulisannya, tapi ini saya sudah menggunakan dua BR nya. Sudah sejajar. Kalau misalkan saya hapus satu ini, tinggal satu BR nya, akan rapat ya kalimatnya. Misalkan begini, menggunakan tang P, namun pemisahan paragraf menggunakan tang BR, bukanlah untuk membuat paragraf. Tang BR ini berfungsi untuk memisahkan tag sebuah bagian tag dengan tag yang lain. Jika kita membutuhkan adalah struktur paragraf, maka gunakanlah tang P yang kayak tadi saya jelaskan. Karena tang BR ini untuk memisahkan antara baris pertama dengan baris yang kedua. Oke, kita akan membuat yang baru lagi, tang untuk penebalan dan garis miring. Nah, pasti keren nih cara membuat garis miring, garis tebal kan, atau baris tebal. Di sini aja kita rubahnya. Kita hapus dulu BR nya. Nah, sekarang membuat penebalan dan garis miring. Nah, kita menggunakan apa? Nah, ikuti saja dulu videonya sampai selesai. Oke. Pada umumnya, web browser akan menampil dua, EM sebagai garis miring dan strong sebagai penebalan huruf. Nah, contohnya begini ya. Misalkan sini kita buat dulu paragrafnya. Oke. Kita buat P di sini. Di sini kita membuat yang miring. Nah, EM, ini dia kodenya EM. Kita tutup lagi kurung, kita tutup lagi EM nya. Nah, untuk strong untuk penebalannya kayak gini. Nah, misalkan ini kita tebalkan adalah paragraf kedua. Nah, kita gunakan strong untuk kurung. Nah, untuk kurung lagi strong. Nah, kalau ini adalah paragraf pertama, di pertama ini, di EM ini dia akan miring nanti tampilannya, tampilan paragrafnya ini dia akan miring nanti. Kalau penebalan huruf adalah paragraf, nah ini adalah paragraf ini akan tebal nanti. Kalau bisa coba kita save dulu, kita jalankan pada perubahan. Nah, ada perubahan kan?
ada kan. Nah, ini mereng dia. Nah, ini tebal karena yang kita duduki tadi EM-nya pada pertama, untuk memerengkan pertama, dan yang kedua strong penebalan huruf kita taruh di adalah paragraf. Nah, ini dia. Nah, beginilah contohnya. Mungkin kalian akan lebih mengetahui nanti. Karena EM ini cuma ada dua kalimat. Yang pertama membuat garis mereng untuk EM-nya. Yang kedua strong untuk penebalan huruf. Karena pada umumnya web browser akan menampilkan EM sebagai garis mereng dan strong dengan penebalan huruf. Contoh tanya udah saya kasih tahu yang kayak gini tadi. Ya, ini dia. EM ini untuk garis mereng karena udah tampil di sini garis merengnya. Yang untuk penebalan huruf yang ini dia. Nah, ini dia. Nah, mungkin kalian lebih paham. Kita sama-sama lagi belajar. Tunggu video untuk selanjutnya. Walaupun tanda spasi yang tidak dianggap di HTML, namun membuat kode HTML lebih mudah. Beberapa baris dalam satu tang membuat kode mudah dibaca. Cukup sekian.